Jangan dengarkan papa kamu itu. Yang terpenting sekarang, kamu sudah kembali dan kamu harus berusaha untuk kembali merebut hatinya, bujuk Soraya pada anaknya. Kalau aku tidak berhasil, bagaimana, Ma? Tanya Natasha dengan raut wajah khawatir pada mamanya. Mama yakin kamu akan berhasil. Lagian mamanya Reno sangat menyayangi kamu. Dia pasti menginginkan kamu sebagai menantunya. Kamu gunakan saja mamanya untuk kembali dekat dengan Reno, ujar Soraya pada anaknya itu. Baiklah, Ma. Aku ke kamar dulu. Aku ingin mandi dan berganti pakaian. Lalu menemui Reno. Pamit Natasha pada kedua orang tuanya. Lebih cepat lebih baik kamu menemui Reno, balas Soraya pada anaknya itu. Natasha segera memasuki kamarnya, lalu bergegas mandi. Dia sudah tidak sabar untuk segera menemui Reno. Sudah berulang kali ia mencoba untuk menghubungi nomor Reno, tapi Reno tidak pernah menjawab panggilan dari Natasha. Natasha langsung mengemudikan mobilnya menuju perusahaan milik Reno. Karena dia yakin hari ini Reno pasti masuk kembali bekerja. Karena Reno adalah orang yang gila kerja. Sesampainya di kantor Reno, Natasha keluar dari mobilnya dan berjalan menuju ruangan kerja Reno. Para karyawan perusahaan milik Reno sudah terbiasa melihat kedatangan Natasha ke kantor itu. Tapi kali ini berbeda. Mereka sedikit heran dengan kedatangan Natasha. Mereka tahu bahwa pernikahan antara Reno dan juga Natasha dibatalkan. Bahkan Reno sudah menikah dengan perempuan lain. Mereka sangat penasaran dengan apa yang telah terjadi. Tapi tidak ada satupun yang tahu penyebabnya. Natasha langsung memasuki ruangan kerja Reno. Hai sayang, ucap Natasha pada Reno yang tengah asik dengan laptop yang ada di depannya. Reno langsung mendengus kesal melihat kedatangan Natasha. Buat apa lagi kamu datang ke sini? Hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak punya hubungan apapun lagi denganmu. Lebih baik kamu keluar dari kantor ini, ucap Reno dengan kasar. Natasha langsung menghampiri Reno dan mencoba membujuk Reno. Maafkan aku sayang, aku sudah membuat kamu kecewa. Aku hanya ingin menguji sedikit rasa cintamu untukku. Tapi ternyata kamu malah nekat seperti ini, ujar Natasha. Maksudmu apa dengan kata menguji? Apa kamu pikir pernikahan itu main-main? Reno memukul meja kerjanya dengan keras. Dia sangat marah pada Natasha. Terlebih saat mendengar langsung alasan Natasha bertindak sejauh itu. Bukan itu maksudku, Reno. Aku hanya ingin kamu meluangkan sedikit waktumu untukku. Selama ini kamu terlalu sibuk bekerja, hingga tak pernah punya waktu untukku. Reno menggelengkan kepalanya mendengar perkataan Natasha. Itu bukan alasan untukmu bisa berbuat nekat seperti ini. Kamu hampir saja mencoreng nama baikku. Reno mengusap wajahnya dengan kasar. Dia tak habis pikir apa yang sudah merasuki pikiran Natasha. Hingga jadi seperti ini. Sekarang aku sudah kembali sayang, dan aku mohon kamu bisa memaafkan aku. Reno menyeringai marah mendengar perkataan Natasha.
Tidak semudah itu. Aku sudah memutuskan semua hubungan denganmu. Aku tidak akan pernah mau lagi berhubungan denganmu. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apapun lagi. Silahkan kamu pergi, hardik Reno pada Natasha. Air mata Natasha langsung mengenang mendengar perkataan Reno. Sayang, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku menyesal dengan apa yang pernah aku lakukan. Aku berjanji tidak akan bersikap seperti itu lagi. Tolong, beri aku kesempatan. Aku ingin menikah denganmu. Aku ingin selamanya hidup denganmu, ujar Natasha dengan wajah mengibah. Sudah terlambat. Aku sudah menikahi orang lain dan aku tak akan pernah mau kembali padamu. Tangis Natasha pecah mendengar keputusan Reno. Dia sangat menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Saat mereka tengah berdebat, seseorang masuk ke ruangan kerja Reno. Ternyata itu adalah Alia. Alia membawakan berkas kerja Reno yang tertinggal di rumah, dan itu semua atas perintah Reno. Maaf mas, ini berkas yang mas minta, ucap Alia sambil memandangi Natasha yang tengah menangis. Dia belum tahu bahwa Natasha adalah pacar Reno yang meninggalkannya menjelang hari pernikahan itu. Kenalkan Natasha, ini adalah Alia dan dia adalah istriku, ucap Reno dengan tegas. Mendengar nama Natasha, Alia langsung terdiam dan memandangi perempuan yang sedang menangis itu. Jadi ini adalah pacarnya Reno, ucap Alia dalam hatinya. Natasha memandangi Alia dengan raut wajah marah. Jadi kamu yang sudah berani mengambil calon suamiku, ujar Natasha pada Alia. Alia langsung mundur ke belakang mendengar teriakan Natasha. Aku tidak pernah berniat untuk mengambil calon suamimu. Maafkan aku. Lirih suara Alia keluar dari kerongkongannya. Reno tersenyum sinis mendengar perkataan Natasha. Apa sekarang kamu menyalahkan orang lain setelah apa yang kamu lakukan? Alia ini bukan penyebab retaknya hubungan kita. Semua ini adalah kesalahanmu. Kamu yang sudah meninggalkan aku menjelang hari pernikahan itu. Dan sekarang kamu harus terima akibatnya. Alia ini adalah istriku dan kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku, ucap Reno. Tidak sayang, aku tidak akan pernah membiarkan kamu hidup dengan wanita seperti ini. Aku yakin sekali dia tidak tulus mencintai kamu seperti aku mencintai kamu, balas Natasha dengan frustasi. Mendengar perkataan Natasha, Alia menunduk ragu. Memang benar dia mau menikah dengan Reno atas dasar uang yang Reno tawarkan padanya. Terserah apapun itu. Sekarang lebih baik kamu pergi dan jangan pernah kembali ke kantor ini lagi, usir Reno pada Natasha. Mata Natasha menatap Reno dengan tatapan heran. Apa sekarang kamu mengusirku? Tanya Natasha. Ya, aku tidak ingin lagi berurusan denganmu. Lebih baik sekarang kamu pergi. Dengan gontai Natasha keluar dari ruangan kerja Reno. Wajahnya dirundung kekecewaan dan juga rasa marah yang seakan mau meledak di dadanya. Saat melihat langsung bagaimana Reno selalu membela perempuan itu di depannya. Mas, maafkan aku kalau kedatanganku mengganggu pembicaraan kalian, ucap Alia pada Reno. Tidak masalah, kamu tidak berbuat salah apapun. Sudah, letakkan berkas itu di atas meja dan kamu kembali pulang.
Baik Mas, aku akan kembali pulang, jawab Alia. Aku akan meminta Aryo untuk mengantarkan kamu pulang, ucap Reno. Alia tersenyum kecil mendengar perkataan Reno. Perhatian kecil seperti itu sudah sedikit bisa membuat Alia merasa bahagia. Mas, sebelum pulang ke rumah, bolehkah aku singgah ke rumah sakit sebentar? Aku sangat khawatir pada ibu, pinta Alia dengan hati-hati. Silahkan, tapi jangan lama-lama, jawab Reno tanpa menatap Alia. Alia langsung merasa sangat lega mendengar jawaban Reno. Saya permisi dulu Mas, pamit Alia. Reno hanya menganggukkan sedikit kepalanya. Dengan cepat, Alia keluar dari kantor Reno. Sesampainya di lobi, ternyata Aryo sudah menunggu. Silahkan naik, ucap Aryo sambil membukakan pintu mobil untuk Alia. Terima kasih, balas Alia. Apa kita akan langsung pulang? Tanya Aryo. Tidak, aku sudah minta izin pada Mas Reno untuk menjenguk ibuku. Bawa aku ke rumah sakit, ujar Alia. Baiklah, jawab Aryo dengan singkat. Sepanjang perjalanan, sesekali Aryo melihat ke belakang. Menyadari akan hal itu, Alia bertanya pada Aryo, bagaimana keadaan ibuku? Bukankah kamu yang mengurusi ibuku di rumah sakit? Tanya Alia pada Aryo. Ibumu baik-baik saja, dia sudah mendingan sekarang. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Alia merasa lega mendengar perkataan Aryo. Syukurlah, aku sangat cemas dengan keadaan ibuku. Semenjak pernikahan itu, aku bahkan belum pernah bertemu dengan ibuku. Aku sangat rindu padanya.